Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan form menggunakan HTML dan input-input yang diletakkan dalam form tersebut. Form dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengirimkan data yang akan diproses. Proses pengiriman data ini akan melibatkan server side yang akan menerima data tersebut. Pengolahan form dapat dilakukan secara klien menggunakan JavaScript atau langsung diproses di server side. Mari kita akan membuat struktur form terlebih dahulu. Atribut pada form yang digunakan adalah method dan action. Atribut method mendefinisikan cara pengiriman data dari form tersebut, apakah melalui URL browser atau tidak. Value dari atribut method adalah post dan get. Atribut lain pada form yang juga digunakan adalah action. Atribut ini merefer ke sebuah halaman yang biasanya diletakkan di server side untuk memproses data dari form. Jika Anda menginginkan data tersebut diproses di halaman pemanggil, maka value dari atribut ini dapat dikosongkan. Berikut perbedaan antara pengiriman data menggunakan post dan get. Pertama, proses pengiriman data pada metode get dilakukan dengan menambahkan form data pada URL. Sedangkan proses pengiriman data pada post dilakukan dengan menambahkan data pada body HTTP request, sehingga data tidak muncul pada URL. Kedua, panjang URL pada metode get dibatasi 3000 karakter. Sedangkan metode post tidak memiliki limit untuk panjang URL karena form data dikirimkan via body HTTP request. Ketiga, URL dengan metode get dapat dibookmark, sedangkan URL dengan metode post tidak dapat dibookmark. Keempat, metode get digunakan untuk pencarian data atau pembuatan menu, sedangkan metode post digunakan untuk mengirimkan data-data yang penting. HTML input mendeskripsikan jenis-jenis input yang dapat dimasukkan oleh pengguna dalam sebuah halaman web. Biasanya HTML input form dibuat di dalam sebuah form, namun tidak menutup kemungkinan dibuat di luar form. HTML input didefinisikan dengan menggunakan tag input, di mana tag ini tidak memiliki tag penutup. Atribut-atribut yang biasanya digunakan dalam HTML input adalah ID, name, dan type. Atribut type digunakan untuk menentukan jenis input. Jika kita menggunakan CSS, kita juga dapat menggunakan atribut class untuk membuat tampilan input form ini lebih menarik dari sisi UI. Pada video mengenai HTML5, kita akan mempelajari beberapa atribut tambahan pada input. Dalam memberikan sebuah input, kita juga akan menambahkan sebuah label yang memberikan gambaran singkat tentang input yang akan dimasukkan oleh pengguna. HTML sudah menyediakan komponen tersebut dengan tag label. Tag label memiliki tag pembuka dan penutup, dan memiliki sebuah atribut yang biasa digunakan di luar atribut kelas. Atribut tersebut adalah for. Atribut ini akan berasosiasi dengan atribut ID dari input yang bersangkutan. HTML input dengan jenis teks merupakan salah satu jenis input yang paling sering digunakan. Untuk membuat HTML input dengan jenis tag, kita cukup memasukkan value text ke atribut type dari input yang dibuat. Atribut tambahan yang sering digunakan dalam input jenis teks adalah size dan max length. Atribut size menentukan lebar dari input yang ditampilkan. Atribut size ini biasa tidak digunakan jika kita menggunakan CSS. Atribut max length menentukan berapa maksimal panjang karakter yang dapat diketikkan dalam sebuah field tersebut. Saya akan memberikan contoh implementasi untuk label dan HTML input text. Berikut adalah tampilan pada browser berdasarkan file yang telah kita buat. HTML input dengan type password akan menyamarkan seluruh input yang dimasukkan oleh pengguna. Input jenis ini berguna jika kita memasukkan data rahasia seperti kata kunci. Berikut adalah contoh pembuatan input dengan type password.
Input radio pada HTML berguna di mana pengguna hanya dapat memilih salah satu dari pilihan yang telah disediakan, di mana pilihan ini merupakan pilihan terbatas. Untuk menggunakan input ini, kita cukup menuliskan radio sebagai tipe dari input yang dibuat. Atribut lain yang perlu dimasukkan dalam pembuatan input dengan tab radio adalah value. Atribut value mendefinisikan nilai yang dikirimkan. Kita juga dapat menambahkan atribut checked untuk mendefinisikan apakah radio tersebut merupakan pilihan default atau tidak. Dalam sebuah list pilihan input radio, hanya boleh terdapat sebuah input dengan atribut checked. Berikut adalah contoh implementasi input radio pada halaman web. Input checkbox berfungsi di mana user dapat memilih pilihan dengan jumlah pilihan lebih dari satu. Contoh pilihan yang digunakan untuk input jenis checkbox adalah hobi. Untuk menggunakan input ini, kita dapat memasukkan value checkbox pada atribut type seperti contoh berikut. HTML input file mengizinkan pengguna untuk melakukan upload ke server. Kita dapat membatasi jenis file yang dapat diupload dengan menggunakan atribut accept. Untuk menggunakan input file ini, kita dapat memasukkan value file ke dalam atribut type dari input yang digunakan. Text area merupakan jenis input yang mengizinkan pengguna untuk memasukkan teks dengan jumlah baris lebih dari satu atau biasa disebutkan dengan multi-line input. Untuk membuat input ini, kita tidak menggunakan tag input, melainkan tag text area. Tag text area memiliki tag pembuka dan tag penutup. Atribut yang digunakan dalam text area selain ID dan name adalah calls dan rows. Calls digunakan untuk menentukan lebar default dari text area yang ditampilkan, sedangkan rows digunakan untuk menentukan jumlah baris default yang ditampilkan. Kita juga dapat mendefinisikan input HTML berupa drop-down input. Untuk membuatnya, kita dapat menggunakan tag select. Tag select ini memiliki tag pembuka dan penutup.
Isi dari dropdown ini dapat dibuat dengan menggunakan tag option. Tag ini juga memiliki tag pembuka dan penutup. Selain tag option, tag ini juga memiliki tag opt group yang berfungsi mengelompokkan pilihan-pilihan yang sejenis. Berikut adalah contoh pembuatan tag select dalam HTML. Kita juga dapat mengirimkan data-data yang telah diisi pada sebuah form. Proses pengiriman akan dilakukan oleh user dengan menekan sebuah tombol. Tombol tersebut dapat kita definisikan pada HTML dengan input dengan type submit. Selain input dengan type submit, kita juga dapat mengosongkan isi dari form tersebut dengan input type reset. Berikut adalah contoh dari kode programnya. Saya akan mencoba melakukan reset dan submit dari form ini. Jika kita menekan tombol reset, maka seluruh data pada form akan terhapus. Sedangkan jika saya menekan tombol submit, maka data pada form akan menempel pada URL browser di belakang nama file dengan format name dari komponen input sama dengan value yang dimasukkan pada form. Ini adalah proses pengiriman data dengan GET, yaitu melalui URL browser. Sekian video mengenai form dan input pada HTML. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.